Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama bertumbuh iman kita kepada Yesus Kristus di dalam setiap renungan kebenaran firman Tuhan yang ada. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal baru yang terus Tuhan nyatakan pada kami. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang baru melalui kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, itu menjadikan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Engkau semakin bertambah dan membuktikan bahwa kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Urapi setiap kami, berkati setiap kami dengan pengertian yang baru, paradigma yang baru, hidup yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan Februari ini kita memiliki tema Dia harus makin bertambah dan aku semakin berkurang. Bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus yang semakin bertambah dalam kehidupan kita dan kita yang semakin berkurang? Salah satunya adalah dengan cara melepaskan kehidupan yang lama atau melepaskan hidup yang lama. Nah, ini adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib ada dalam kehidupan kita. Ayat bacaan kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya berikan tema, yaitu kaca spion versus kaca depan mobil. Ya, jadi kaca depan mobil dengan spion itu, mengapa harus ada perbedaan? Kaca depan itu lebih besar daripada kaca spionnya. Jawabannya adalah supaya pengendara atau kita pada saat mengendarai mobil itu fokusnya ke depan, bukan ke belakang gitu. Karena lebih penting melihat ke depan, bukan terus-menerus melihat ke belakang. Coba aja kalau kita di dalam mengendarai mobil atau mengendarai motor lah, bolak-balik kita ngelihat spion ke belakang terus, atau di waktu yang lama sekali kita ngelihat spion ke belakang saja, bagian belakang kita dengan spion kita, apa yang akan terjadi? Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus fokus kepada kehidupan kita yang baru, melihatnya ke depan, bukan terus-menerus terikat, bukan terus-menerus menoleh melihat kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Nah, dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, Rasul Paulus pada saat menulis surat ini sedang ada di penjara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia mengingatkan, menasehati, menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk apa? Untuk tidak hidup di dalam kehidupannya yang lama, menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan manusia lama ditandai dengan apa? Dengan jangan saling mendustai. Itu hal yang sederhana namun sulit untuk dilakukan pada saat kita tidak mengenali keberadaan diri kita. Ya, dimulai dari jangan kamu saling mendustai, karena hidup lama itu ditandai dengan dosa, dengan ketidaktepatan, termasuk apa? Dusta. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Ya, karena dusta itu pasti berkaitan dengan kedagingan. Nanti bisa kita baca itu nanti di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 5. Semua itu akan jelas sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat itu yang masih menguasai kita, bagaimana dia mau semakin besar dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa semakin kecil di hadapannya dia? Karena kalau
kita masih dikuasai, masih belum mematikan segala sesuatu yang duniawi. Nanti bisa dibaca di ayat 5, apa-apa saja itu isinya. Ya, jadi ada kalimat kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kata menanggalkan itu berarti melepaskan. Melepaskannya itu bukan setengah-setengah, tapi secara menyeluruh, secara utuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melepaskan atau menanggalkan berarti sepenuhnya. Sama seperti kita kalau setelah mandi atau sebelum mandi, kita kan melepaskan itu semua pakaian kotor kita. Karena akan menjadi aneh pada saat kita sudah mandi, sudah bersih, kita menggunakan pakaian kita yang kotor, yang bau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melepaskan kehidupan lama atau hidup kita yang lama, sama halnya seperti melepaskan pakaian kotor kita dan digantikan dengan pakaian baru. Berarti ini perlu ada satu perubahan total dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar perbaikan moral. Karena kalau hanya perbaikan moral, orang yang tidak beragama saja bisa memiliki moral yang baik. Kita harus melampaui dari kebanyakan orang yang beragama, yang memiliki moral yang baik. Di mana kita bisa melihatnya bahwa standar kita bukan hanya standar moral universal. Dilihat dari manusia barunya. Teks tersebut sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saat kita menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Nah, lengkap tuh Rasul Paulus menuliskannya. Apa yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang memiliki kebaikan, hanya sekedar kebaikan moral? Kehidupan manusia baru, itu yang kita kenakan. Dan itu Tuhan lakukan pembaharuan yang terus menerus. Jadi pembaharuan yang berlangsung secara terus menerus, bukan hanya sekali saja. Makanya ada istilahnya untuk keselamatan itu ada justification, sanctification, dan glorification. Nah, sanctification ini atau pengudusan, penyucian, pembaharuan itu terus berlaku, terus menerus. Jadi bukan hanya sekali, itu menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita mengenakan manusia baru yang bukan hanya sekali, tetapi terus menerus panjang kehidupan kita. Kita terus menerus dibentuk di dalam pertumbuhan kerohanian kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga Kristus memiliki tempat yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melepaskan kehidupan lama berarti kita harus memiliki perbedaan dengan dunia. Dengan cara meninggalkan kehidupan lama dan menghidupi kebenaran Kristus di dalamnya. Jadi standar kita bukan standar TikTok, standar kita bukan standar dunia, tapi standar kita adalah standar kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi melepaskan kehidupan lama berarti meninggalkan segala kebiasaan dosa yang bertentangan dengan apa? Kehendak Tuhan. Dosa itu meleset, ketidaktepatan. Jadi apapun yang tidak tepat dalam kehidupan kita, itu yang harus kita tinggalkan, yang harus saya tinggalkan, yang harus Bapak Ibu Saudara kasih tinggalkan semua, dan mengenakan apa yang kita kenakan, pola atau gaya kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi memberikan makna yang jauh lebih dalam, lebih besar, dan lebih indah dari hukum Taurat dan hukum-hukum moral universal lainnya. Kalau hukum moral, ya kalau kamu dijahati, balas kejahatan, yaitu biasa itu misalnya. Atau kamu ditipu, tidak membalas menipu, itu kan biasa. Tetapi Yesus Kristus memberikan hukum yang lebih hebat dari itu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perubahan ini hanya bisa dilakukan pada saat apa? Kita taat pada firman Tuhan, kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita di dalam kehidupan kita,
Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu tanpa kuat kuasa Roh Kudus. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita seperti tadi melihat kaca depan mobil yang lebih besar dibandingkan dengan spion itu, kita fokus pada kehidupan baru kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan terus diperbaharui di dalamnya. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami memohon pertolongan yang daripadamu untuk kami menanggalkan manusia lama kami, menanggalkan hidup dan kehidupan lama kami, dan kami mau mengenakan kehidupan yang baru. Kami mau menjadi manusia yang baru yang mengikuti pola dan gaya hidup seperti Engkau hidup ya Tuhan. Terima kasih. Engkau bukan hanya sekedar hidup untuk kami, tetapi Engkau juga mati bagi kami. Dan biarlah teladan itu yang Kau berikan kepada kami lakukan juga untuk-Mu. Bukan saja sekedar kami hidup untuk-Mu, tetapi biarlah kami juga mematikan kehidupan lama kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kuat kuasa daripada Roh Kudus kami perlukan untuk kami menjalani kehidupan kami dengan mengenakan pakaian yang baru, dengan mengenakan manusia, status manusia yang baru. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, selamat menjalani kehidupan dengan status manusia yang baru. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.